Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Wahyu Gusti Perdana dengan NIM 2020-008154. Saya dari Universitas Sarjana Tamasiswa, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membawakan materi tentang SCM atau yang dikenal dengan Supply Chain Management. Supply Chain Management di sini saya akan bawakan dari PT Unilever Indonesia. Nah, di sini kita membahas tentang pengertian manajemen. Apa sih supply chain itu sebelum kita masuk ke materinya? Nah, jadi supply chain management atau SCM sini adalah integrasi beberapa kunci proses bisnis dari end user hingga para pemasok yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang menjadi nilai tambah untuk para pelanggan dan stakeholder. Nah, jadi di sini supply chain management adalah berupa urutan atau susunan dari pemasok, entah itu produk, jasa, atau informasi yang sampai akhirnya kepada tangan pelanggan atau tangan konsumen. Selanjutnya, sebelum tentang supply manajemen dari PT Unilever, sini saya akan menjelaskan profil dari PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Bataisia Tbk di sini sudah termasuk perusahaan ya. Didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai ZIP Fabricant and Liver dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Abhuizen, notaris di VIA, dengan akta nomor 92 yang dibuat oleh notaris Tuan Mudofir Hadi, SH, tertanggal 30 Juni 1997. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan nomor C2 1.049 HT.01.04 tahun 98 tertanggal 23 Februari 1998. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk kosmetik. Nah, jadi di sini PT Unilever Indonesia yang biasa kita kenal lah, kita temui atau biasa kita sering gunakan juga di kehidupan sehari-hari. Entah itu dalam bentuk makanan yang bisa dikonsumsi atau dalam bentuk sabun juga ada. Mengenal produk Unilever. PT Unilever membuat dan menjual lebih dari 400 brand. Nah, banyak ya. Di seluruh dunia dengan 2 miliar orang menggunakan produknya. Produk PT Unilever terbagi menjadi 3 jenis, yakni food and drink, home care, and personal care. Produk yang dijual PT Unilever termasuk dalam produk fungsional. Hal ini disebabkan siklus hidup dari produk panjang dengan sedikit variasi pada kategori dan biaya penurunan harga yang mendekati 0%. Berikut merupakan daftar dari produk PT Unilever yang dipasarkan di Indonesia. Keunggulan ini disebabkan oleh banyak faktor pendukung, terutama adalah strategi yang digunakan sehingga mampu memenangi pasar. Jadi, dengan adanya strategi pemasaran atau strategi marketing yang dibuat oleh PT Unilever ini, sehingga PT Unilever ini sekarang banyak dikonsumsi atau banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan PT Unilever ini juga bisa memenangi pangsa pasar daripada pesaing-pesaingnya. Selanjutnya,
Di sini kita akan membahas isi dari materi berikut, yaitu strategi supply chain PT Unilever Indonesia. Proses supply chain PT Unilever memanfaatkan 8 disiplin ilmu. Nah, di sini ada 8 disiplin ilmu dari PT Unilever. Ini sangat penting ya. Yang pertama teknik, manufaktur, pengadaan atau procurement, logistik, pelayanan pelanggan atau customer service, perencanaan, kualitas dan keamanan. Pabrik-pabrik Unilever selalu dikelola sebagai lingkungan yang aman dan nyaman untuk bekerja dan berinovasi. Karena karyawan adalah aset yang penting bagi perusahaan. Nah, di sini ada 4 strategi supply chain PT Unilever. Yang pertama, planning dari PT Unilever Indonesia. Yang pertama adalah planning, memprediksi tren konsumen dalam membeli produk pada saat ini dan di masa depan. Nah, jadi Unilever sebelum memasarkan produk atau sebelum membuat produk baru, mereka telah meriset apa yang dibutuhkan oleh konsumen pada saat ini sampai ke masa depan, sehingga produk yang digunakan tidak cepat habis. Maksudnya tidak cepat habis di sini adalah produk yang digunakan dengan siklus hidup yang panjang atau bisa digunakan dalam beberapa waktu ke depan. Prediksi ini akan menjadi dasar yang menghubungkan antara pabrik-pabrik yang akan melakukan produksi, pemasok yang akan menyediakan bahan baku dan kemasan. Nah, jadi di sini sebelum membuat produk baru, PT Unilever Indonesia ini telah melakukan hubungan atau telah berhubungan dengan pabrik-pabrik pemasok yang menyediakan bahan baku dan kemasan. Yang kedua ada procurement, yaitu membangun keputusan-keputusan strategis dalam mencari bahan baku dan pengemasan. Indirect dan membangun relasi yang kuat dengan pemasok-pemasok utama. Nah, jadi di sini PT Unilever Indonesia ini mempunyai hubungan yang kuat dengan pemasok-pemasok utama. Jadi pemasok-pemasok tersebut menjadi loyal terhadap PT Unilever Indonesia. Yang ketiga ada manufacturing. Manufacturing yaitu mengerti bagaimana menghadapi peningkatan dan penurunan permintaan. Secara berkelanjutan berfokus pada efisiensi dan mengoptimalkan hasil produksi yang tepat dengan biaya yang benar sekaligus mengelola standar kualitas kelas dunia. Nah, manufacturing di sini adalah PT Unilever Indonesia ini telah menggambar atau telah meriset. Jadi mereka juga tahu terhadap produknya tersebut, apakah produknya ini mengalami penurunan permintaan atau peningkatan permintaan. Jika penurunan permintaan, biasanya setiap usaha itu melakukan inovasi, entah itu inovasi dari segi tampilan produk, atau inovasi mengembangkan manfaat dari produknya tersebut. Tidak jauh juga dengan penurunan permintaan. Pada saat sedang menghadapi peningkatan, biasanya perusahaan-perusahaan atau produk-produk daripada pengusaha pada saat menghadapi peningkatan permintaan, PT-PT atau pembuat atau misalnya semacam PT Unilever terus melakukan inovasi. Jadi sehingga produk tersebut sehingga konsumen tidak cepat puas dengan produk tersebut atau tidak cepat bosan dengan produk tersebut. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan atau bisnis yang pengusaha-pengusaha tersebut melakukan inovasi terhadap produknya agar konsumen tidak cepat bosan. Dan terakhir ada logistik and customer service. Memastikan pengiriman barang yang sudah diproduksi tepat waktu dan tetap berkualitas untuk setiap brand
yang berjumlah lebih dari 400 secara global. Nah, jadi di sini logistik and customer service dari PT Unilever ini sangat bagus ya, bisa dilihat sangat bagus. Jadi PT Unilever ini memastikan pengiriman barang yang sudah diproduksi per waktu gitu, per waktu dan selalu mengandalkan kualitas daripada setiap brand. Selanjutnya, analisis supply chain mapping existing. Dalam pembuatan produk, Unilever mempunyai banyak perusahaan manufaktur untuk membuat produk-produknya. Perusahaan manufaktur tersebut mendapatkan bahan baku untuk membuat produk dari supplier bahan baku yang dibutuhkan. Dalam pendistribusian produknya, produk-produk Unilever telah jadi dan siap untuk dipasarkan, namun sebelum itu, produk disimpan di gudang untuk merencanakan penjadwalan produk yang akan didistribusikan oleh distributor, agar produk dapat sampai ke konsumen akhir. Distributor bisa melakukan pendistribusian produk tersebut kepada retailer seperti Carrefour, Giant, Hypermart, dan sebagainya. Selain itu, distributor juga bisa mendistribusikannya melalui grosir, agen, toko, konsumen. Dari analisis supply chain mapping existing, dalam pembuatan produk, Unilever mempunyai banyak perusahaan manufaktur. Manufaktur berarti perusahaan yang setelahnya. Kan yang pertama ada pemasok, baru pembuatan, lalu dikirim kepada perusahaan-perusahaan atau perusahaan retailer, atau langsung kepada agen toko atau konsumen. Perusahaan manufaktur di sini mendapatkan bahan baku untuk membuat produk dari supplier bahan baku yang dibutuhkan dalam pendistribusian produknya. Nah, jadi sebelum itu, yang tadi kan juga bisa dilihat bahwa Unilever juga mengandalkan kualitas produknya. Jadi di sini sebelum dipasarkan, produk tersebut dimasukkan di gudang untuk merencanakan penjadwalan produk yang akan didistribusikan oleh distributor agar produk dapat sampai ke konsumen akhir. Nah, jadi mungkin sampai situ yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kritik dan saran saya terima dengan senang hati dan sesopan-sopannya. Apabila saya ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Salam dan bahagia, terima kasih.